Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Salam jumpa kembali. Saya Fakhrul Razi Rano Sultan, biasa disingkat dengan Friends. Sengaja mengetik video ini sebagai bahan finishing untuk perkuliahan Al-Islam Kemuhammadiyah 1 yang materinya tentang akidah dan akhlak. Perlu saya sampaikan di sini sebagai finishing dari perkuliahan ini, yaitu kuliahnya yang terkait dengan akidah dan akhlak. Sebenarnya perkuliahan akidah akhlak ini yang sangat prinsipnya itu adalah bukan materinya. Kalau sekedar materi akidah akhlak itu sudah menjadi bahagian pelajaran sejak dari sekolah SD, SMP, SMA. Tapi ini lebih kepada bagaimana tingkat pemahaman, ya, pemahaman akidah tauhid yang benar, dan bagaimana memahami tentang akhlak, dan bahkan lebih pada itu bagaimana bisa untuk memanifestasikan, merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun akidah tauhid yang sudah dipelajari itu materinya banyak sekali, ya, sejak daripada pengertian pada dalil-dalil, perbedaan antara iman dan kafir dan lain sebagainya. Nah, ini saya mengambilkan lima kata kunci, ya, 5 kata kunci bagaimana bagi seorang mahasiswa di perguruan tinggi, apalagi di perguruan tinggi Muhammadiyah, memahami tentang akidah, apa yang sangat dibutuhkan Anda pahami. Yang pertama ialah tentang konsep tauhid dalam perspektif, ya, dalam perspektif al-Islam dan kemuhammadiyahan. Nah, sebenarnya al-Islam dan kemuhammadiyahan ini tentu paham keagamanya itu adalah paham bagaimana Muhammadiyah memahami akidah tauhid. Akidah tauhid yang dipahami di dalam Islam itu ialah memurnikan kepercayaan dan keimanan seseorang, wabil khusus seorang mahasiswa perguruan tinggi Muhammadiyah, bagaimana akidah itu bisa murni. Apa itu akidah yang murni? Akidah yang murni itu ialah akidah yang keyakinannya itu betul-betul mantap dan kokoh, tidak goyah, tidak gampang dibelokkan ke sana dan ke sini. Nah, ini, ya, jadi itu perlu dipahami, ya, oleh Anda. Bagaimana tauhid, ya, wahada yuwahidu tauhidan, yaitu mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah bukan dari berbilang menjadi esa, bukan mengesahkan seperti itu, tetapi mengesahkan Allah itu ialah menyatakan, mempublish bahwa keyakinan dalam Islam itu Allah itu esa. Ya. Jadi mengesahkan Allah di dalam keyakinan, mengesahkan Allah itu di dalam pengabdian, mengesahkan Allah itu di dalam perilaku, dan bahkan di dalam muamalah duniawiya. Tercermin, ya, mengesahkan Allah. Nah, ini yang penting sekali dipahami oleh para mahasiswa, khususnya mahasiswa saya yang mengambil mata kuliah akidah dan akhlak. Jadi perlu dipahami makna tauhid, ya, sebagai dasar permurnian akidah. Yang kedua, bagaimana akidah tauhid itu dapat membentuk pribadi muslim yang berkemajuan.
Nah, itu yang kedua. Ya. Jadi bagaimana pembentukan kepribadian muslim yang berkemajuan. Dan yang ketiga yaitu bagaimana kaitan ya akidah tauhid itu dengan misi tajdid Muhammadiyah. Nah, itu ya. Ini yang perlu dipahami. Membentuk kepribadian muslim yang berkemajuan ya. Ini adalah implementasi akidah tauhid itu dalam kehidupan sehari-hari. Anda mahasiswa Fakultas Agama kah, FISIP kah, atau mahasiswa kedokteran. Nah, akidah tauhid itu tidak membuat dia bertambah jumud, ya, beku, tetapi justru membangkitkan semangat hidupnya. Sehingga akidah tauhid itu mencerahkan kehidupannya, tercermin daripada sikap dan perilakunya, tercermin di dalam muamalahnya. Bagi seorang pekerja dengan akidah yang kuat, dia tambah rajin bekerja. Bagi seorang praktisi juga begitu. Ini ya. Jadi ada 3 yang perlu Anda perhatikan, ya, yaitu makna tauhid sebagai dasar pemurnian akidah, kemudian pembentukan akidah pribadi muslim yang berkemajuan, yang ketiga katanya dengan misi tajdid Muhammadiyah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ya, bahwa tauhid ya dalam Islam itu bersifat teologis, ya, transformatif. Nah, ya, tauhid itu bersifat teologis dan transformatif. Ini perlu dipahami itu ya. Jadi kalau Anda sudah memahami tauhid yang teologis, ya tentu saja tauhid itu teologis. Tauhid itu karena dia mengesahkan Allah, ya sifatnya teologis ya, berkaitan dengan ketuhanan. Prinsip ketuhanan dalam Islam itu ya tauhid. Dan transformatif. Transformatif itu nilai-nilai yang tauhid yang ada pada dirinya mampu dia transformasikan di dalam berbagai macam kehidupan. Nah, itu yang kedua, ya. Perhatikan itu, ya. Jadi akidah tauhid itu bersifat teologis dan yang juga transformatif. Itu perlu, ya. Saya lanjutkan materi berikutnya, yaitu ini materi yang ketiga. Ya, tadi sudah kedua ya, sekarang yang ketiga. Jadi ya, yang perlu dikuasai oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah akidah tauhid ini, yang ketiga adalah bagaimana Anda bisa menjelaskan atau Anda bisa memahami bahwa landasan tauhid yang melatar belakang sikap, ya, sikap bagaimana dia bisa menolak syirik, bid'ah dan khurafat. Nah, ya, syirik, bid'ah dan khurafat. Ini perlu dijelaskan, ya, dijelaskan landasan tauhidnya, ya. Karena memang tauhid Muhammadiyah itu, ya, dia mengajarkan bagaimana menolak syirik, bid'ah dan khurafat. Syirik itu ya, mempercayai Tuhan ya selain Allah, sedangkan khurafat itu ialah mempercayai kekuatan gaib ya selain pada Allah, itu khurafat. Di jimat-jimat itu ya, pada roh-roh ya, khurafat itu. Sedangkan tahayul itu mempercayai ramalan-ramalan yang belum terjadi. Mempercayai kalau tidur di kamar hotel kamar 13 akan terjadi begini-begini, kalau menabrak kucing akan terjadi begini, ya itu tahayul itu. Tahayul itu berasal dari bahasa Arab, ya, hayalan, ya, hayalan, hayala, yuhayilu, tahyulan, ya, tahayulan, itu hayalan. Sehingga
kita juga bisa memberikan contoh ya bagaimana syirik itu ya pada zaman kontemporer. Kemudian yang keempat, ya kita harus memahami bagaimana hubungan tauhid dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, amar nahi mungkar itu ya tauhid, ya mengesahkan Allah, meyakini ya tiada Tuhan selain Allah, dan kemudian bagaimana pengaruhnya ya dengan hubungannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, karena Islam itu kan perlu didakwahkan ya, didakwahkan. Islam itu dakwahkan, iman itu juga perlu didakwahkan ya, sehingga kita bisa mengaitkan ya antara hubungan antara tauhid dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana mengimplementasikan nilai tauhid, membentuk sikap kritis ya, moderat dan berkeadaban ya dalam menyikapi perbedaan pemikiran dan budaya. Nah, ini kita lihat itu hubungan tauhid dan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Yang kelima ya, mahasiswa Muhammadiyah itu ya, sebagai mahasiswa Muhammadiyah ya, maka perlu jelaskan ya bagaimana peran Anda sebagai mahasiswa Muhammadiyah di dalam menghadapi tantangan tauhid di zaman modern. Nah, ya, Anda harus bisa. Kalau Anda bisa, berarti akidah Anda sudah benar, tauhid Anda sudah kuat. Ya. Bagaimana menghadapi sekulerisme, bagaimana menghadapi materialisme dan menghadapi relativisme, ya. Yang mereka tuh meyakini semua pada relatif, ya, tidak ada yang absolut. Padahal dalam Islam ya ada yang relatif, ada yang absolut. Bagaimana sekuler itu yang tidak percaya kepada tauhid ya, pada Allah. Kemudian berikutnya di samping memahami sistem akidah ada implementasinya, bentuk perilaku ya. Jadi ada akhlak. Nah, ya. Dalam materi akhlak, Anda harus bisa memahami dan menjelaskan bagaimana hubungan antara akhlak, moral dan etika ya. Mungkin ada juga yang menyamakan, sama aja. Sebenarnya secara akademik tidak sama ya, mungkin secara awam itu sama. Akademik tidak sama ya. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan ya bila tinjau segi sumber nilai ya. Sumber nilai akhlak ya tentu Al-Quran dan Sunnah. Sumber nilai moral itu adalah budaya. Sumber nilai etika itu ialah ilmu, akal. Nah, kan itu beda kan. Orientasi perilaku, kalau akhlak orientasinya kepada Allah, kalau moral itu kepada budaya, kalau etika itu pada profesi. Itu beda ya. Ukuran baik dan buruk. Ukuran baik dan buruk itu. Akhlak itu ukuran baik buruknya adalah Al-Quran, As-Sunnah. Kalau Al-Quran mengatakan itu buruk, ya buruk. Ya, kalau Al-Quran mengatakan itu baik, ya baik. Beda dengan moral. Kalau moral itu lingkungan mengatakan itu buruk, ya buruk, kata orang situ. Ya, moral ya, dan pergaulan itu moral. Nah, kalau etika, ukuran itu adalah profesi. Kalau dia menunjang atau mendukung tercapainya profesionalitas seseorang, maka dia bernilai etis. Tapi kalau berlawanan ya dengan profesi seseorang, menjatuhkan profesi seseorang, ya maka dia etikanya tidak baik. Nah itu ya. Kemudian tentang akhlak pergaulan, pergaulan dalam Islam. Akhlak pergaulan dalam Islam. Ya. Mata kuliah akhlak ini berorientasi supaya dapat diamalkan, ya. Jadi kita belajar teorinya, ayatnya, hadisnya, dan kita praktek dalam pergaulan. Nah, ya pergaulan. Bagaimana pergaulan sesama Muslim itu, ya. Bagaimana pergaulan antara laki-laki dan perempuan menurut Islam itu gimana? Bagaimana pergaulan dengan non-Muslim? Bagaimana pergaulan
dengan keluarga, dengan masyarakat dan sebagainya, ya. Itu ada akhlak-akhlaknya. Itu perlu. Kemudian ya, akhlak berpakaian, ya, pakaian. Tentu masing-masing agama beda-beda konsepnya. Islam punya konsep bahwa Islam itu wajib menutup aurat laki-laki dan perempuan, ya, dengan batas yang berbeda antara laki dan perempuan itu. Nah, ini harus kita bisa menjelaskan dan juga bisa mempraktekkan. Yang berikutnya, ini tentang akhlak dalam berkeluarga. Nah, ya, Islam juga punya konsep bagaimana akhlak dalam berkeluarga. Ya. Bagaimana memilih suami, memilih calon istri, ya. Bagaimana dalam pergaulan sehari-hari di rumah, ya. Pergaulan suami istri, bagaimana pergaulan ayah dan anak, pergaulan ibu dengan anak. Nah, ini ada aturan mainnya, ya. Bagaimana cara memuliakan orang tua, ya, birrul walidain, bagaimana mengurus anak, ya, ku anfusakum wa ahlikum naro, ya, itu perintah Al-Quran, menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Nah, jadi bagaimana akhlaknya itu. Nah, yang terakhir, ya, akhlak dalam bermasyarakat, ya. Islam ini bukan hanya akhlak masalah pribadi aja. Islam ini mengajarkan akhlak dalam bermasyarakat juga, bernegara. Rasulullah memberikan contoh itu, bagaimana dia jadi kepala negara, kepala agama juga begitu. Nah, sehingga kita memahami prinsip-prinsip akhlak bermasyarakat dalam Islam, ya. Bagaimana seperti nilai-nilai keadilan, toleransi, tolong-menolong, ya, dan amar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan masyarakat yang majmuk. Nah, ini gunanya akhlak. Jadi saudara-saudara sekalian, mata pelajaran akidah dan akhlak ini, yang pertama ialah bagaimana kita mengokohkan akidah kita kuat, tidak goyang bagaikan pohon-pohon beringin di atas bukit. Ya, pohon beringin di atas bukit itu walaupun angin kencang dari sana dan dari sini, ya, pohonnya tetap kuat. Karena apa? Karena uratnya, akarnya menghujam ke bumi, ya. Maka dia akan kuat. Kalau pohonnya lemah, akhirnya lemah, sekali tiup angin roboh. Nah, itu akhirnya tidak kuat. Dan akhlak juga begitu. Akhlak itu kalau dalam pohon itu ibaratkan itu buah. Akidah itu ibaratnya itu akar tunjangnya, ya. Kalau ibadah itu ibadah tiangnya, ya. Kalau muamalah itu, ya, rantingan pohonnya. Kalau buahnya itu akhlak itu buahnya. Tanda orang beragama yang baik itu, ya, perilakunya itu baik, ya, gitu, ya. Tanda Islamnya itu bagus, ya, perilakunya itu baik, baik pada dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya. Inilah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.